Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat dengan pahala sempurna merupakan dambaan bagi setiap muslim. Sebab dengan sifat salat yang seperti itulah seseorang merasakan pengaruh yang sangat luar biasa, yaitu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga sebagai seorang muslim, kita wajib mengetahui perkara-perkara yang dilarang dalam salat, karena perbuatan ini bisa mengurangi kesempurnaan pahala salat seseorang meski tidak membatalkannya. Agar salat kita diterima oleh Allah, maka sebaiknya kita mengetahui perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam salat. Berikut ini adalah 11 perbuatan yang terlarang dalam salat. Namun alangkah baiknya para sahabat beriman untuk menyimak terus video ini sampai akhir, agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh, supaya tidak gagal faham dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Yang pertama adalah mengarahkan pandangannya ke atas. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Hendaklah suatu kaum itu memilih berhenti mengarahkan pandangan ke arah langit ketika berdoa di dalam salat, atau pandangan mereka tidak akan kembali pada mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan larangan ini sangat keras, bahkan para ulama telah sepakat dengan hal ini akan keharamannya. Syarah Sahih Muslim. Lalu yang kedua adalah membunyikan jari-jari tangan. Perbuatan ini sering kita jumpai pada seseorang yang sedang sholat, yakni menggerak-gerakkan jari jemari sehingga mengeluarkan suara. Ini termasuk perbuatan sia-sia yang sepatutnya tidak dikerjakan seorang muslim ketika sholat. Apabila membunyikan jari-jari terlalu sering, maka haram hukumnya. Namun jika kadang-kala saja, maka hal ini dibenci. Hal ini bersumber dari Syu'bah, mantan budak Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia menceritakan, saya sholat di samping Ibnu Abbas, lalu aku gerakan jari-jariku sehingga terdengar suara. Tatkala selesai sholat, ia langsung menegurku, engkau membunyikan jari-jarimu padahal engkau sedang sholat. Hadis riwayah Imam Ibnu Abi Syaibah dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Al-Irwa. Lalu yang ketiga adalah menoleh tanpa keperluan. Menoleh apabila ada keperluan maka diperbolehkan. Namun jika menolehnya tidak ada hajat, maka ini terlarang, karena merupakan perampokan dari setan pada seseorang yang sedang sholat. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW. Lantas beliau menjelaskan, itu merupakan bentuk pencurian yang dilakukan setan pada seseorang yang sedang sholat. Hadis riwayah Imam Bukhari. Lalu yang keempat adalah menguap. Hal ini tidak boleh jika dilakukan terus-menerus, karena apabila kita menguap, hendaknya menahannya dengan menutup mulut menggunakan tangan kita dan tidak membiarkannya terbuka lebar sehingga setan dengan leluasa masuk ke dalamnya. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi SAW bersabda, menguap dalam sholat itu dari setan. Maka apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaknya menahan semampunya. Hadis riwayah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu yang kelima adalah memejamkan mata. Maka bila diniatkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka terlarang. Ia termasuk dalam bid'ah. Namun apabila tidak diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka hal ini dibenci karena menyelisihi sunnah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, bukankah termasuk petunjuk Nabi SAW memejamkan mata ketika sholat? Dalil yang menunjukkan hal ini adalah bahwa Rasulullah SAW membentangkan tangannya ketika sholat gerhana karena ingin meraih setangkai anggur tatkala melihat syurga.
Demikian juga ketika beliau melihat neraka dan wanita pemilik kucing serta pemilik perisai yang berada di dalamnya. Begitu pula ketika beliau menahan hewan yang ingin berjalan di hadapannya. Lantas beliau, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, menyebutkan beberapa hadis yang menguatkan perkataannya. Kemudian berkata, maka dari hadis-hadis ini dan selainnya dapat diambil faedah bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memejamkan matanya ketika sholat. Dari kitab Za'adul Ma'ad. Lalu yang keenam adalah hal yang wajib mandi. Hal yang membatalkan wudhu pada bagian ini adalah hal yang mewajibkan kamu untuk mandi agar hadas besar bisa hilang dari tubuh. Beberapa hal yang membatalkan wudhu dan mewajibkan kamu untuk mandi meliputi melakukan hubungan seksual, keluar air mani, dan orang kafir yang masuk Islam atau mu'alaf. Jika kamu melakukan salah satunya, kamu harus mandi hadas terlebih dahulu, lalu berwudu. Hal ini telah ada pada mazhab Hambali yang menyatakan bahwa wudu akan menjadi batal setiap perkara yang mewajibkan mandi kecuali meninggal. Lalu yang ketujuh adalah bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Bersentuhan dengan orang lain yang bukan mahram itu tidak boleh. Oleh karena itu, ketika sudah berwudu dan kamu sengaja atau tidak bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, maka kamu harus mengulangi kembali untuk berwudu. Wudu akan dianggap sah jika rukun wudu telah diikuti dengan baik dan benar. Jika tidak, wudu akan batal dan kamu harus mengulanginya. Lalu yang kedelapan adalah membentangkan lengan di atas lantai ketika sujud. Karena sujud seperti ini laksana anjing ketika berbaring. Hal ini dilandasi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seimbangkanlah kalian ketika sujud dan janganlah kalian bentangkan kedua tanganmu seperti anjing. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan sebagai orang muslim, kita tidak diperbolehkan menyerupai perbuatan hewan. Oleh karena itu, tidak selayaknya seseorang membentangkan lengan di atas lantai, karena yang diperintahkan adalah mengangkat kedua siku. Lalu yang kesembilan adalah merapikan baju ketika sujud. Maksudnya, mengumpulkan dan menahannya agar tidak terurai di tanah. Dan masuk dalam larangan ini, merapikan ujung lengan baju atau celana. Hal ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang dan dilarang dari merapikan rambut serta pakaian ketika sholat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu yang ke-10 adalah duduk al-iqya. Duduk al-iqya adalah duduk dengan posisi pantat terletak di antara dua betis, yaitu dengan menempelkan pantat di tanah lalu mengangkat kedua betis serta meletakkan tangan di atas tanah. Sifat duduk semacam ini tidak diperbolehkan dalam sholat karena menyerupai duduknya syaitan dan anjing. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha menyifati sholat Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari uqbatus syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang dimaksud uqbatus syaitan adalah iq'a sebagaimana penjelasan di atas. Sifat duduk iqya ada dua macam. Yang pertama, sebagaimana penjelasan di atas, dan itu tidak diperbolehkan dalam sholat. Dan yang kedua, meletakkan pantat di atas kedua tumit yang ditegakkan, dan inilah yang diisyaratkan ketika seseorang duduk di antara dua sujud, sebagaimana pembahasan yang telah lalu. Kemudian yang ke-11 adalah sujud di atas suatu benda yang tinggi bagi orang yang sakit. Orang yang sakit apabila masih mampu sujud di atas lantai, maka ia wajib melakukannya. Namun, bila ia tidak mampu, maka cukup berisyarat dengan kepala dan tidak wajib baginya meletakkan bantal atau semisalnya untuk sujud di atasnya. Suatu ketika, Rasulullah SAW pernah mengunjungi salah seorang sahabat yang sedang sakit. Beliau menjumpainya sedang sholat menghadap sepotong kayu yang ia gunakan untuk meletakkan dahinya. Lalu Rasulullah berisyarat agar ia membuang kayu itu dan mengambil bantalnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Jauhkan bantal tersebut darimu. Jika engkau mampu sujud di atas tanah, maka lakukanlah. Namun jika tidak, maka cukuplah menggunakan isyarat dan jadikanlah sujudmu lebih rendah dari rukumu." Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Kabir
dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam as-sahihnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah, hanya ini yang dapat saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.